Masih that was Rai Putro dengan Come Over ya. Baik, kembali lagi bersama saya. Senang sekali ini rasanya saya Niko Ardinata kembali menjumpai Anda di kesempatan siang hari ini di segmen Lintas Singaraja siang ini untuk edisi hari apa ya? Hari Minggu ya. Tanggal 8 Agustus 2024. Jadi seperti biasa di kesempatan siang hari ini di segmen Lintas Singaraja siang kami hadirkan program Indonesia Bisa. Dan seperti biasa juga telah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja yaitu seorang narasumber yang istilahnya inilah ya pegiat UMKM ya. Kalau begitu langsung aja deh tanpa basa-basi kita sapa beliau. Halo, selamat siang ya, Ibu Adiriani Dorcas Kedoh. Itu nama lengkapnya ya? Iya betul, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Ibu Adir? Ya sehat selalu ya, harus sehat selalu. Harus sehat selalu ya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya bagi para pelaku UMKM, yaitu keterampilan komunikasi. Jadi seperti yang kita tahu, kemampuan berkomunikasi yang baik itu merupakan kunci sukses ya untuk menjalankan usaha kecil menengah. Oke, kalau begitu mungkin ada kata-kata mutiara pertamakah yang harus disampaikan kepada pendengar. Dan kita lupa untuk kita akan membahas tentang pentingnya keterampilan komunikasi ya bagi UMKM. Itu seperti apa? Wow. Kenapa itu bisa penting seperti itu loh? Wow gitu ya. Penting pasti ya? penting gitu ya. Kalau kita sehari aja tanpa komunikasi di dalam hidup ini pasti nggak enak rasanya. Iyalah, nggak enak. Nggak enak. Kita baru bangun bungkam sepanjang hari tuh pasti kering tenggorokan. Dia terus tiba-tiba pengen ngomel gitu ya. Kayak nggak enak gitu rasanya. Pasti pengen ngomong gitu. Satu, memang sudah natur kita itu harus berkomunikasi. Iya. Jadi yang kedua, selain jangan deh dulu bahas UMKM. Ternyata untuk hidup aja komunikasi itu penting. Memang, gitu ya. kan. Penting untuk kita juga bisa menjalin kehidupan sosial yang faktanya manusia ini memang makhluk sosial yang harus berhubungan, berinteraksi satu dengan yang lain. Dan ya pasti kuncinya salah satunya caranya ya berkomunikasi. Terus gimana dong? Apa dong kaitannya keterampilan komunikasi ini sama UMKM kayak gitu kan? Ya jadi keterampilan komunikasi ini di dalam UMKM itu manfaatnya banyak banget. Banyak sekali ya manfaatnya gitu. ya. Itu baik untuk intern UMKM-nya. Dan itu juga sangat baik untuk extern dari UMKM-nya. Gitu. Jadi keterampilan komunikasi yang harus dimiliki UMKM itu untuk internnya, ya pasti itu akan menjalin relasi yang baik antara karyawan misalnya gitu ya, antara owner dan staffnya, antara owner dan pekerjanya, itu pasti sangat dibutuhkan gitu ya. Kalau ownernya nih ngomongnya sembarangan, ngomongnya itu asal ngejablak, ngomongnya itu nggak ada keterampilannya. Ini staffnya nggak juga sebulan bertahan, sehari aja kayaknya udah nggak bertahan gitu ya. Bertahan ya. Karena nggak nyaman. Dia pengen cabut aja gitu kan. Kok ngomongnya nggak nyaman sih? Kok ngomongnya kayak gitu sih? Kok kayak padahal maksud owner atau maksudnya si manajer atau maksud atasan itu kan baik gitu baik ya, sebenarnya. Menegur mungkin atau cara menyampaikan kali ya, menyampaikannya. Betul, nah itulah disebut dengan keterampilan. Betul, jadi hal itu penting, pasti penting. Itu penting untuk kebutuhan di dalam bisnis itu sendiri, seperti itu. Nah kalau untuk externnya, ya ini pasti hubungannya dengan promosi. Gimana dong kita mau selling UMKM kita kalau kita tuh tidak bisa berkomunikasi, kita tidak punya keterampilan komunikasi. Dan selanjutnya itu juga pasti ke ranah kerjasama bisnis, dan atau mungkin mencari investor untuk bisnis. Itu tuh pasti butuh banget keterampilan komunikasi. Jadi itu tuh salah satu bekal yang wajib dimiliki UMKM. Harus memang ya. Betul. Selain untuk berkomunikasi dengan kepada karyawan, ya kan, agar penyampaiannya seperti apa, biar kesannya nggak negatif gitu kan. Betul. Terus di samping itu juga penting untuk keluar ke relasi, ya kan. Oke. Sekarang kita langsung aja untuk bahas lebih dalam lagi ya tentang yang namanya keterampilan lebih dalam. Keterampilan komunikasi. Mungkin kita pengen tahu di sini ya, untuk mengetahui peran keterampilan komunikasi itu mungkin untuk strategi pemasaran UMKM. Itu gimana keterampilan komunikasi yang mungkin bisa dibilang baik untuk membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk atau jasa?
Oke, mungkin aku berbicara aku ya, ya saya gitu ya, atau lebih enak ini aku aja Iya, ya. aku aja. Jadi aku menyampaikan ini bukan base secara akademis atau secara akademik gitu, tapi ini by experience aja gitu ya. Karena kan biasa nih kita tuh sering banget dengar atau orang tuh bilang, oh ini lamis sekali nih yang jualan mulutnya kayak gitu nih. Memang harus gitu kayaknya. Iya. Nah itu tuh salah satu keterampilan. Pernah gak sih ketemu orang-orang yang jualan itu rasanya kok kayak, aduh kayak bener-bener dia jual produk kecantikan tapi dengan cara dia menyampaikan, dengan pengetahuannya tentang produknya, terus bagaimana dia membahasakan produknya, kita tuh rasanya kayak, aduh kayak beneran nih produk kecantikan ini bikin aku cantik gitu. Nah itu kan dibutuhkan keterampilan komunikasi. Terus selanjutnya pernah nggak kita dengar kayak iklan di mulut itu lebih laku daripada kita ngiklan bikin brosur dan lain sebagainya. Ya itu juga keterampilan komunikasi. Berarti walaupun dia sekarang lagi berkembangnya untuk promosi melalui media sosial Ya, betul. kayak gitu, tapi memang penting ya harus ya secara nggak langsung kita harus ketemu gitu kan. Betul, karena rasanya tuh lebih percaya gitu. Kalau aku sih tipenya yang kayak oke, lihat iklan, oh keren ya, oh videonya juga oke gitu. Terus datang lagi orang yang datang yang memang dia ini menyampaikan dengan bahasanya yang meyakinkan, ini beneran oke loh. Aku tuh beneran, aku pakai produk itu jadi 10 tahun lebih muda. Itu tuh rasanya kayak, wih kok meyakinkan kali ibu ini ngomong ya. Kayak Jadi gimmick gitu ya. iya, jadi dari bahasa-bahasa keterampilan itu tuh rasanya lebih aktif gitu ya, lebih aktif dan rasanya memang lebih hidup. Dan ya memang keterampilan komunikasi ini dibutuhkan gitu. Sebenarnya kalau kita mau bikin video atau kita mau promosi by sosial media, itu kan memang sekarang juga sedang gencar-gencarnya bentuk-bentuk promosi yang sedemikian rupa ya, beriklan di radio contohnya. Nah itu kan juga dibutuhkan komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk itu pesannya sedemikian biar rupa, sampai, betul, ya kan? biar sampai melalui media promosi platform-platform yang disediakan seperti itu. Jadi di radio gimana nih ya bentuk komunikasinya ke masyarakat biar iklannya ini juga tersampaikan dengan baik. Terus kalau di brosur, bagaimana ya kita menuliskan, mengkomunikasikannya biar produknya juga disampaikan dengan baik. Jadi ternyata wah, lingkup keterampilan komunikasi ini luas banget. Luas banget ya. Luas banget. Luar biasa ternyata Mbak Adi ini. Kayaknya punya basic public relation ini. Jadi komunikasinya luar biasa ya pendengar ya. Oke, mungkin kita lanjut ya. Mungkin ada salah satu pendengar mungkin yang pengen ya untuk mengasah keterampilan komunikasi. Ya. Mungkin punya niat ingin menjadi ya entrepreneur lah ya, entrepreneur UMKM. Mungkin ada dari Mbak Ade sendiri yang namanya tantangan-tantangan yang mungkin sering dihadapi yang ketika pertama kali kita belajar untuk mengasah keterampilan komunikasi kita. Kalau tantangan ya pasti ada ya, segala sesuatu tuh ada tantangannya begitu. Kalau tantangan di komunikasi sekarang ya tentu bahasa. Bahasa. Karena ya kita tidak bisa memungkiri ada banyak banget kalangan-kalangan bahasa nih sekarang, seperti contohnya nih bahasa salah satunya yang saya maksud. Jadi kayak orang yang memang kelas yang di strata atas begitu ya. Mereka ini punya gaya bahasa yang berbeda. Beda-beda ya. Beda. Jadi cara penyampaiannya memang sedikit sedikit yang memang high cara nyampainya. Jadi memang istilah-istilahnya, penggunaan-penggunaan istilahnya, atau yang memang bahasa-bahasa yang mereka juga dapatkan secara edukatif gitu ya. Mereka juga bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa apa yang memang terdengar sopan, terdengar sangat, wah ini memang orang-orang yang cerdas-cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memang ada di kalangan atas. Misalnya kepada pejabat, itu kan memang ada cara gimana kita berkomunikasi. Ya, rasanya informal tapi yang santai, tapi yang memang pembawaannya memang untuk mereka seperti itu. Ini maksudnya bukan untuk membedakan kalangan atas atau kalangan bawah ya, tapi memang faktanya kita tuh ada di kehidupan yang seperti ini. Harus bisa menyesuaikan berarti ya. Iya, betul. Nah, terus ada juga nih di masyarakat kita nih misal punya produk kita ini untuk seluruh kalangan. Jadi gimana kita menyampaikan produk ini atau mempromosikan produk ini untuk ke kalangan, baik itu kalangan atas, menengah atau kalangan bawah. Nah, kalangan bawah nih kita bisa lihat mereka yang memang tingkat pendidikannya tidak setinggi teman-teman yang ada di kalangan atas. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan produk itu secara sederhana yang bisa mereka ya kan? Betul, yang bisa mereka pahami dengan dengan bahasa sederhananya mereka. Jadi biasa kan kita tuh bawa produk atau ke desa-desa terpencil atau ke desa-desa mana yang memang mereka itu ternyata bahasanya tuh ya
ya jangan pakai bahasa tinggi-tinggi kalau menjelaskan ke mereka, nggak nyampe gitu. Ya ini bukan untuk judging ya, tapi memang sebenarnya secara fakta kita ada di kehidupan seperti itu. Jadi ya kita harus lihat pilah-pilah. Nah itu tantangan gitu. Jadi kalau kita tuh terbiasa dengan yang bahasa tinggi, terus kita akan mempromosikan tuh ke teman-teman yang kalau menengah di bawah, itu kan kesulitan. Iyalah ya. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai ranah mereka, kita tidak menguasai seperti apa sih keterampilan komunikasi yang mereka pakai biasanya seperti itu. Selanjutnya ya bahasa kita ya di masa sekarang ini memang harus menguasai ya. Oke, menguasai bahasa Indonesia satu. Kita ada di Bali, bahasa daerah. Bahasa daerahnya juga ya. Bahasa daerah harus ya, karena mau nggak mau kita juga menghadapi masyarakat yang menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Bahasa daerah dan selanjutnya bahasa Inggris, bahasa internasional kita. Karena kita akan menghadapi orang-orang yang ya kalau produk kita mau dikenal sampai luar sana, kita harus mengerti bahasa itu. Ya minimal harus ya. Iya, udah minimal harus lagi ya. Minimal harus ya. Oke. Nah, kalau selain untuk bisa ini kan tadi ini apa namanya? Belajar ya. Mulai untuk mengasah belajar komunikasi. Apakah dibutuh pengalaman mungkin ya? Pengalaman atau kalau untuk memulai belajar? Ya kalau pengalaman, ya kita akan dapetin pengalaman itu sendiri gitu ya, dari proses belajar itu gitu. Jadi kalau ternyata nih sekarang kita baru memulai, oke, itu pengalaman memulai. Kita lanjut nih, kita mulai bangun bisnis. Oke, jadi ya akan nambah, jadi proses itulah pengalamannya. Jadi proses yang akan kita lalui itu adalah pengalaman yang kita punya nantinya seperti itu. Jadi kalau orang-orang sekarang tuh biasanya gitu ya, kebanyakan yang saya temui gitu, adik-adik, teman-teman mahasiswa atau teman-teman siswa gitu ya, yang kalau mau komunikasi ke umum itu kayaknya gak berani, gak pede aku ngomong depan umum. Aduh gak berani, ngomong aja, gimana kamu ngomong sama kita, seperti itu ya. Cuman ya memang akhirnya jadi perhatian bagaimana kita membahasakannya biar sopan. Yang kalau biasanya kita ngomong di ranah kita ngomongnya beleleng banget gitu ya, kita bilangnya beleleng banget, weh ya tit gitu, bahasa beleleng ya. Sekarang kalau kita ngomongnya di depan umum, ngomongnya ya harus disesuaikan juga gitu ya, harus diperhatikan juga bahasa-bahasa yang enak untuk didengar, bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang memang semestinya harus dikeluarkan di tempat umum gitu. Iya, berarti kita harus menyesuaikan juga ya, tergantung konsumennya sendiri ya seperti apa betul. Ya. Kalau pejabat ya kita bisa sesuaikan dengan bahasa informal, bahasa ya kan. Kalau misalkan sama-sama sebaya lah, gitu kan. Ya udah ya, bahasa sesuaikan aja. Tapi kalau untuk penjelasan produknya tapi sama ya gitu ya. Ya, kalau ini balik lagi ke UMKM-nya. Ya produk ini kita komunikasikan sesuai dengan siapa sih orang yang sedang kita hadapi gitu. Jadi produk ini mau ditujukan untuk siapa? Ya tetap akhirnya harus tetap menyesuaikan juga keterampilan komunikasi yang harus kita sampaikan seperti itu. Sekarang ini teman kita yang mau belanja, terus kita membahasakannya dengan Bapak, ini produknya. Terus teman kita tuh, aduh, gue tahu lu, bahasamu gak kayak gini. Ya udah, kalau ke teman bahasanya gimana, bahasa kita aja seperti itu. Oke, sekarang kita membahas ke ini ya, komunikasi untuk meningkatkan keterampilan di media sosial. Jadi kan memang agak beda ya kalau misalkan komunikasi secara langsung dan juga komunikasi secara media sosial, chat atau DM apa dan via ininya. Itu gimana? Apakah kalimat-kalimatnya harus sama kah? Harus biar kadang-kadang kan kalau misalkan menurut pengalaman ada yang menawarkan ini tapi tiba-tiba ya muncul apa namanya sebuah pemikiran, waduh ya udah nanti aja deh gitu. Nah gimana tuh? Mungkin ada trik cara meyakinkan melalui media sosial ini ya. Oke, jadi balik ke ini, kalau sekarang ini saya nangkepnya gitu, ini keterampilan komunikasi di sosial media di gitu sosial ya. media. Karena ya kita nggak bisa pungkiri kita ngebaca sama kita ngedengerin orang ngomong langsung itu beda. Beda. Kita tuh dapet chat aja nih misalnya dari Ayang, kita tanya udah sudah makan, terus Ayang cuma jawab sudah. Kita tuh ngambek, kok jawabnya judes banget, ketus banget, kamu marah ya sama aku. Padahal
si ayam balasnya itu sudah. Ya, kan itu kelemahan media ya dalam menyampaikan pesan teks gitu, untuk kita tuh bisa mengerti, bisa kita pahami, terus bisa kita cerna juga. Ini maksudnya atau cara bacanya ini seperti apa sih? Jadi itu tantangan tantangan yang dibutuhkan, tantangan yang dihadapi ya saat kita menggunakan keterampilan komunikasi itu di media, di sosial media. Ya bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah jangan kemana-mana, oh enggak ya. Cara mengatasinya sejauh saya pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Berpengalaman ya pernah ngalamin. Ini maksudnya apa sih nih? Pernah ngalamin kerancuan. Jadi pas saya posting ada yang merasa kok rancu sih postingannya, pernah ngalamin juga yang salah tafsir, yang harusnya itu sale diskon jadi gratis gitu ya. Jadi itu tuh pernah ngalamin yang kayak gitu. Akhirnya ya belajar gitu ya cara bahasanya, terus cara-cara mengemas postingannya, kalimatnya. Betul. Jadi belajar dari pengalaman. Yang kedua, ya perhatikanlah bahasa-bahasa sekarang. Karena sekarang itu banyak banget kan bahasa-bahasa slang yang anak-anak muda itu kuasai, anak-anak muda tuh pakai seperti itu. Spill dulu dong harga gitu. Iya, spill. Kodamnya apa nih? Itu juga harus dikuasai ya. Iya, betul. Bukan yang dikuasai gimana ya, tapi paling tidak kita tuh juga harus aware, kita tuh juga harus lihat situasi sekarang nih anak-anak muda nih bahasanya perkembangannya banyak banget gitu ya. Ternyata ada spill, ada CO, terus ada CO langsung aja keranjang kuning kayak gitu kan. Keranjang kuning, kita mau posting gimana pun mereka kontennya keranjang kuningnya mana, padahal kita postingnya di Instagram. Keranjang kuning ini kan identik sama TikTok biasanya kan ya. Aduh, mention aplikasi. Oke. Jadi ya harus aware sama bahasa-bahasa yang dipakai sekarang. Terus pemilihan kata-katanya juga harus hati-hati. Terus yang penyampaian, kalau sekarang itu biasanya bisnis itu jarang yang pakai. Kalau mau nyampein ke kalangan masyarakat itu bahasanya pasti udah lebih santai, yang lebih gampang dimengerti gitu. Jadi ya harus main di bahasa. Kadang-kadang kalau agak susah dimengerti juga orang kan malas. Betul, kalau udah susah dimengerti terus ini terlalu banyak pakai kiasan dan betul bahasa-bahasa istilah. Ini kayak mau belanja apa mau belajar sih, baca produknya. Udah kayak dulu lagi ya sistem pemasaran sekarang di media sosial. Betul. Jadi kalau produk-produk dulu itu kita lihatnya kan mereka tuh mengemas captionnya pun sedemikian rupa gitu ya, bahasanya wah indah sekali. Sekarang itu udah ngejablak aja orang jualan. Mereka tuh langsung hard selling gitu. Kebanyakan gitu ya saya lihat tuh promosi. Butuh villa langsung butuh kos-kosan. Kalau dulu tuh kan enggak gitu bahasanya, dulu tuh detail masih ya? Iya, dulu tuh masih yang sangat tertata rapi bahasanya. Tersedia kos-kosan di jalan ini dengan. Kalau sekarang enggak, langsung aja butuh kos-kosan. Itu udah beda banget. Kos-kosan harga bersahabat kayak betul, gitu. karena orang sekarang itu lebih fleksibel, terus lebih yang maunya cepet aja gitu, langsung aja informasinya mana, jangan berbelit-belit. Kalau misalkan kebiasaan nih, kalau misalkan ada informasi yang agak-agak detail, kadang-kadang kan kita agak malas juga ya, sebagai konsumen untuk bacanya ya kan, terlalu panjang, buka selengkapnya ya kan, biasanya seperti itu. Karena konsumen kan maunya dimanja gitu ya, langsung aja kasih informasinya apa, ini harus konsumennya cari di halaman mana, lagi harga dan detail dan lain sebagainya, kelamaan. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke kesalahan umum dalam komunikasi yang mungkin sering dialami oleh pelaku UMKM. Mungkin pada saat ada kegiatan event eksibisi, biasanya kan pegiat-pegiat UMKM ini kalau di daerah setempat itu biasa ada pameran seperti itu ya. Nah, mungkin ada kesalahan itu kalimat-kalimat apa begitu? Kalau ngelihat gitu atau atau menyaksikan kesalahan-kesalahan itu ya belum sih ya di Singaraja ini ya, karena ya di Singaraja ini UMKM itu menurut saya itu udah aware banget sama keterampilan komunikasi, karena saya juga gabung di IWAPI begitu kan, gabung di IWAPI, dan itu juga banyak banget ada ibu-ibu yang memang berbisnis, wanita-wanita karir di sana, dan melihat mereka mengusahakan bisnisnya, menurut saya
teman-teman di IWAPI dan teman-teman yang sejauh ini saya lihat mereka tuh sudah sangat cukup baik dalam keterampilan komunikasi ya? Betul. Kalau kesalahan-kesalahan secara yang kesalahan-kesalahan yang sangat sensitif atau yang sangat ini sih nggak ada ya sejauh ini. Iya betul. Saya belum melihat gitu ya. Ya cuman mungkin yang perlu diwaspadai kesalahan-kesalahan itu ya cara kita membahasakan produknya, terus menyampaikan produk itu ke kalangannya siapa yang mungkin tadi yang saya sampaikan di awal, dan lantas ya penguasaan produk yang kita jual kayak gitu. Maksudnya penguasaan itu ya ini produk bisnismu harusnya sudah kita kuasai gitu produknya. Jangan sampai ternyata produk bisnis tapi kita juga nggak tahu produk kita sendiri. Nah itu kan jadi minus banget. Tapi sejauh ini UMKM di Singarai sudah sangat cukup baik dalam keterampilan komunikasi ya. Nah, kalau bisa dilihat sih sekarang lebih banyak mana nih kalau untuk masalah strategi promosi ya, ataupun pasti ada kaitannya dengan komunikasi ya. Lebih banyak di media sosial atau secara langsung atau door to door kayak gitu. Kalau dihitung secara persentasenya gimana? Maksudnya lebih baik mana? Gitu? Lebih banyak mana? Lebih banyak mana ya mereka pakainya begitu ya. Kalau karena saya di sini juga nggak yang penelisik gitu ya satu-satu UMKM dan menelusuri dan atau melihat memperhatikan secara detail bagaimana mereka. Tapi sejauh ini saya lihat teman-teman di UMKM kita itu banyak yang yang banyak juga yang sudah bergerak di media dan masih ada juga yang memang di medianya mungkin nggak yang terlalu gencar gimana, tapi ternyata mereka tuh udah yang sampai ke internasional produk-produknya. Terus ada yang memang bisnisnya tuh ya memang di media tuh kita cari tuh kok kayak susah gitu, kayak gak ada informasinya, tapi ternyata pas kita ketemu sama ownernya, lagi sibuk, barang-barangnya tuh lagi mau diekspor. Wah, keren juga. Berarti lebih banyak di ini ya, untuk strategi promosinya lebih banyak di media online ya. Media online, ada media. Kalau saya sih lihatnya kayak 50% ya. 50% gitu. Ada yang memang mereka kadang-kadang ada yang minta pengen ketemu ya kan. Iya, betul. Gitu. Pengen lihat langsung ya kan. Waduh, ini bener nggak gitu, sesuai dengan ini nggak, flyer nggak? Iya, gitu. sesuai nggak nih produknya, sama nggak nih? Nah sekarang kita membahas pentingnya yang namanya komunikasi internal ya. Internal yang mungkin yang baik kalau menurut Mbak Adi ya. Mbak Adi itu gimana cara menjaga komunikasi itu biar tetap efektif gitu loh, kepada karyawan dan juga kepada publik. Internal itu berarti kan antar karyawan ya, antar staff ya, antar di dalam UMKM itu sendiri, di dalam bisnis itu sendiri gitu. Keterampilan komunikasi yang penting itu satu, yang pasti keterampilan yang ada boundariesnya gitu. Siapa atasan, manajer, mana staff, mana karyawan, seperti itu. Itu tuh tetap masih ada boundariesnya gitu. Karena kan seringkali kadang kalau kita tuh bisnis juga ada nih bisnis yang owner, karyawan semuanya sama aja, kita keluarga aja, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Tapi menurut saya itu jadinya nggak profesionalisme gitu, nggak profesional gitu ya. Secara kekeluargaan gitu kan. Iya, ini bisnis gitu kan. Kalau mau bisnis ya jangan-jangan bisnis. masalah keluarga dibawa ke kerjaan lagi. Oke, terus silakan aja. Jadi menurut saya kalau bisnis ya dibedakan bisnis gitu, keluarga ya keluarga gitu. Karena seringkali kan nanti bisnis itu hancur karena keluarga, atau keluarga itu hancur karena bisnis kayak gitu. Ya bisnis, boundariesnya bisnis gitu. Jadi kalau memang suami itu adalah atasan misalnya gitu ya, di bisnis suami adalah atasan, terus istri adalah akuntingnya, dan ada. Enggak dong, istrinya seharusnya komisaris. Okay. Biasanya gitu ya. Biasanya gitu, jadi komisaris ya. Ini patriarki nih bisnisnya nih, jadi cowok harus di atas. Misalnya suami atasan, istri akunting, terus ipar itu adalah staffnya. Jadi kalau di bisnis ya misalkan apalagi nih kalau bareng orang gitu ya, kita merekrut karyawan dari luar yang nggak hanya keluarga begitu, itu tuh harus tetap profesional gitu, karena kita juga mau jadi contoh kan buat karyawan yang lain untuk menghormati atasan, untuk menghormati sesama staff, untuk menghormati konting dan menghormati sesama karyawan kayak gitu. Jadi meskipun ternyata di rumah dia adalah istri yang ngomongnya langsung ngejablak aja, tapi kalau di bisnis
ya profesional, agak dia tetap tahan-tahan lah, atasan. gitu. Tapi kalau udah emosi, kalau lanjut emosi nggak bisa nahan lagi ya kan. Tapi itu apa nggak kembali ke karakter masing-masing ya? Biasanya iya, sih setiap owner itu punya apa ya? Punya karakter budaya ya, punya budaya tradisinya dia bisnisnya. beda-beda. Ya itu balik, sebenarnya kalau segala sesuatu itu kan balik ke pilihan ya, ke pilihan si pebisnis. Pebisnis, Cuman ya. kalau dari kacamata saya begitu, kalau tadi menanyakan pendapat saya, baiknya itu dibedakan begitu. Jadi harus betul, karena kan ada nilai profesionalnya seperti itu. Jadi itu tuh akan baik. Maksudnya profesional itu juga bukan yang berarti kaku, saklek. Tidak boleh berbicara Kadang-kadang ada sama juga ya atasan. owner kayak Iya, gitu ya, kan ada yang kaku kayak ya. yang nggak gitu juga gitu. Cuman ya memang kalau memang sekarang itu orang-orang kan sukanya yang chill bareng meskipun sama manajernya. Kalau memang saatnya serius, saatnya memang harus chill bareng, atau mau enjoy, atau mau fellowship bareng sama bos dan atasannya, ya nggak apa-apa. Cuman kalau memang ternyata ada hal-hal yang sifatnya harus hormati, seperti pengambilan keputusan, nah yang itu tuh kan mesti diperhatikan gitu bahasanya. Terus kayak teguran-teguran yang mungkin atasan akan berikan kepada karyawan bagian bawah seperti itu kan juga perlu diperhatikan bahasa-bahasanya, yang nggak juga langsung menegur dengan bahasa-bahasa seenaknya gitu kan. Tetap mereka tuh tetap manusia, tetap harus dihormati meskipun mungkin meski mereka karyawan seperti itu. Jadi ya itu bahasa-bahasa juga tetap harus diperhatikan. Ya itu penting untuk menjaga kestabilan di bisnis itu sendiri begitu. Untuk kerukunan, kesejahteraan karyawan, ternyata ilmu dari karyawan juga tetap apa ya, termotivasi nyaman, ya, betul, nyaman, termotivasi dan ya dia jadi semangat gitu kan kerjanya. Aduh, ketemu temen-temen nih yang vibes positive vibes kayak gitu kan. Wah, bos gua nih gitu. Iya, Asik beda. banget gitu. Kalau ketemu sama bos yang tukang marah yang kayak tiap hari bawaannya ngomel-ngomel terus bahasanya nggak enak didengar, itu kan karyawan jadi takut, jadi nggak semangat. Kayaknya itu harus diunahi ya. Betul. Kalau misalkan mau mendirikan sebuah perusahaan. Iya, ya kan? betul sekali. Kalau di UMKM itu kalau boleh dibilang punya ini nggak kekuatan storytelling? Gimana? Kalau di UMKM itu biasanya kan untuk membangun hubungan dengan pelanggan itu biasanya kan dari pegiatnya sendiri melakukan storytelling ya. Nah jadi pertanyaannya, mungkin buat pelaku UMKM perlu nggak sih memahami pentingnya storytelling itu dalam sebuah komunikasi bisnis buat mereka? Penting nggak? Memahami. Ya kalau memang ternyata mereka melakukan itu berarti mereka udah paham ya. Jadi kan nangkapnya kayak gitu. Cuman ya memang sekarang kan budayanya UMKM itu mereka tuh menjelaskan. Jadi kalau storytelling itu berarti kan mereka menjelaskan produknya, menjelaskan barangnya. Ya menurut saya nggak ada yang salah gitu kan, nggak ada yang salah dan oke saja gitu kan. Kalau ternyata sampai hari ini itu masih sangat diminati dan sangat dinikmati sama konsumen, jadi lakukan saja gitu. Ya cuman sembari kita lihat juga perkembangan sekarang, kayak anak-anak sekarang itu kebutuhannya apa sih, terus orang-orang sekarang itu senangnya masih nyaman gak sih kita jelasin nih kayak kita lagi menceritakan ke cara-cara, maksud seperti cara-cara lama, masih nyaman gak sih orang-orang seperti itu, atau mereka udah pengen cara baru gitu, misalnya sambil joget gitu ya, sambil joget TikTok. Kalau dulu storytelling betul, mungkin sekarang sambil joget TikTok gitu. Jadi kan tetap harus sambil melihat juga perkembangan karena keterampilan komunikasi juga ternyata berkembang terus begitu. Nanti mungkin kita akan ada di titik kita berkomunikasi cuma dengan melihat mata. Waduh, kalau kayak gitu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah. Jadi setiap tahun pasti ada istilah-istilah pemasaran, kalimat-kalimat ya. Kayak yang kita tahu itu yang di media sosial kan spill harga. Iya, spill. Terus apa lagi? Keranjang kuning. Terus apa lagi ya? Banyak deh. Kenapa kalau di sini langsung lupa, langsung hilang gitu ya? Oke, terus mungkin Mbak Adi bisa menjelaskan, mungkin di sini kita kan selalu terhubung dengan teknologi ya. Nah, teknologi dalam mendukung komunikasi efektif dalam bisnis UMKM. Gimana kalau menurut Mbak Adi nih, sebagai pelaku UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi dan mungkin dengan teknologi itu bisa meningkatkan keterampilan komunikasi dan mengembangkan bisnis seperti itu.
itu gimana? Cara memanfaatkan mungkin? Cara memanfaatkan. Iya, kalau ternyata teman-teman sudah sekarang nih yang lagi hype apa di sosial media itu kan bagian dari teknologi ya. Handphone, terus kita juga promosinya dengan promosi berbayar yang sekarang tuh lagi booming banget gitu kan, promosi berbayar. Sampai di titik teman-teman sudah pakai itu, berarti teman-teman sudah aware gitu kan. Kita udah aware nih, ada teknologi yang menolong dan menunjang kita untuk melakukan promosi produk. Fasilitas ya. Iya, mereka sudah pakai gitu. Nah, selanjutnya kan nggak hanya sampai dipakai. Terus gimana nih ketika kita sudah pakai, kita efektif di platform yang sudah tersedia itu gitu kan, tempat-tempat kita berpromosi, yang tempat-tempat kita berpromosi itu, gimana kita berkembang di sana. Ya mulai kita perhatikan nih, kita mau pakai promosi berbayar tapi ternyata produk kita itu tidak menarik perhatian, terus bahasa-bahasanya masih oldies banget, masih yang kayak tempo dulu, terus masih yang kayak ini kayak zaman bahula banget gitu penyampaiannya atau bentuk kemasannya atau bukan kemasan produknya, maksudnya kemasan tampilan displaynya display iklannya gitu ya. Jadi itu kan jadi permasalahan juga gitu kan. Akhirnya ketika kita sudah pakai teknologinya, kita mulai lihat lagi, belajar lagi, karena belajar itu proses seumur hidup ya, termasuk belajar komunikasi. Terus akhirnya kita juga melihat perkembangan sekarang ini modelnya seperti apa sih orang-orang beriklan seperti itu. Pasti ya memang simple tapi langsung jelas, detail. Orang-orang sekarang tuh sukanya yang itu simple, jelas, detail, no ribet gitu ya, no ribet. Akhirnya ya itu juga mempengaruhi gimana kita setelah kita memanfaatkan teknologi itu, kita juga hidup di dalam teknologi itu gitu. Jadi setelah kita pakai jangan cuma asal pakai aja, cuma bayar aja, tapi kita tuh nggak perhatikan perkembangannya itu seperti apa, insight-nya itu seperti apa, terus kebutuhan orang-orang dengan yang mereka lihat itu tuh seperti apa. Jadi ya belajar. Luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Adi nih sekarang ininya apa nih kegiatannya, atau untuk apa UMKM-nya apa yang dijalani bisnisnya nih? Oke. Kalau boleh tahu. UMKM sebenarnya saya belum bisa bilang ini udah jadi UMKM gitu ya kayak. Jadi karena saya akui ini bisnis yang saya bangun sendiri. Saya bangun jadi bisnis saya namanya Matea Management. Nah, Matea Management ini di situ tuh ada MC, kelas MC, make up, jadi make up, koreografi tari. Jadi ya memang berbau-bau entertain gitu ya, entertain. Berarti ntar kapan-kapan kalau misalnya kita ada kegiatan, ada event gitu kan bisa ya cari. Bisa banget guys, iya betul. Gitu. Bisa banget. Berarti sama halnya dengan event ini ya? Event organizer. Cuman kalau event organizer mereka kan lebih komplit ya. Kalau event organizer mereka punya sampai barang-barangnya, alat-alatnya, sound systemnya dan lain sebagainya gitu. Kalau saya MC-nya aja. MC-nya aja, muanya aja. Kalau yang butuh tarik kreasi, koreografernya aja. Oke. Untuk pendengar setiap Satu RRI Singaraja mungkin yang ingin bergabung dalam obrolan kita di siang hari ini tentang yang namanya komunikasi, keterampilan komunikasi bagi pegiat UMKM, silakan ya kami undang untuk Anda bergabung di 0362 di 24644 dan juga di 081139999790. Mungkin bisa via WhatsApp juga atau via telepon ya. Baik, sambil ini ternyata di blok. Baik, sambil menunggu nih ya Mbak Adi. Ya. Mbak Adi, mungkin Mbak Adi sendiri punya apa ya, paduan praktis kali ya untuk ngebantu para teman-teman kita pelaku UMKM itu untuk mengembangkan keterampilan dan komunikasi mereka. Panduan praktis. Paduan praktis. Mungkin bisa kita bilang sekarang Mbak Adi ini karena saking lincahnya berkomunikasi, kita anggap di sini Mbak Adi ini mentor lah ya. Oke. Gimana tuh sambil kita menunggu ini penelpon? Ya sebenarnya saya juga belajar ya dari teman-teman lain gitu, dari senior-senior yang sudah mendahului buka bisnis, yang memang sudah mendahului jadi seorang MC, jadi belajar juga dari mereka begitu. Oke, kalau begitu kita langsung aja angkat ya. Halo, selamat siang.
Halo. Iya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, dengan Bapak siapa dan di mana? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Topiknya ngemel-mel, topiknya ya. Topiknya ngemel-mel terus, narasumbernya gimana bisa tahu ini? Iya, topiknya ya itu yang namanya komunikasi. Mas siapa ini? Halo? Halo? Ya, dengan Niko. Niko, masa anda kenal dengan Waya Hadinya? Oh iya, lupa yang di Ada luar pekan ya? Riko. Nah, Iya, yang di luar pekan. iya. Nggak ada tadi, ini topiknya ngemel-mel ya, oke terus ngemel-mel narasumbernya ya, Iya, topiknya yang namanya juga keterampilan Ya. komunikasi. Iya. Siapa nama narasumbernya? Iya, nama saya Ade, Pak. Siapa? Ade. Ibu Ade Ade. Roge? Ibu Ade Ade Riani. Riani. Ade Tok, Ade Riani, Bapak. Ade Riani. Nggih. Orang mana ini? Saya orang Sangket. Dekat, Pak ya. Kok nggak pernah lihat, saya sering lewat Sangket. Saya kok nggak pernah disangket di sana. Mohon maaf deh ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan, Pak? Apa tadi, orang saya bukan UMKM, saya sudah lingsir. Oh, sudah lingsir. Hanya mendengar saja. Oh, Tapi karena iya. ngelihat apa judulnya ngemel-mel. Mohon maaf deh ya. Nggak apa-apa, Bapak. Ini terlalu Sangket. semangat, Bapak ya. Kenal dengan Pak Madi DJ di Sangket, kenal. Wah, saya tidak kenal ini, Bapak. Nanti saya cari tahu ya, Bisa Pak ya. kenal. Ya. Baik, Bapak terima kasih ya. Iya, Nanti sudah. kita menunggu ininya, pendengar yang lainnya untuk. Sekian aja deh ya. Ya, Mohon ya. maaf. Oke, terima kasih. Om Santi, Santi. Ya, oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Iya. Gimana nih paduan praktis? Oke, panduan praktisnya satu, berani. Berani ya, harus berani. Berani berkomunikasi karena ya mesti ada mental berani dulu gitu kan. Berani, yang kedua mau belajar. Yang ketiga perhatikan lingkungan. Jadi perhatikan lingkungan maksudnya itu perhatikan kebutuhan masyarakat sekarang itu seperti apa. Terus perkembangan komunikasi itu sekarang seperti apa. Terus orang-orang sekarang ini maunya cara ngomongnya kita ini kayak apa. Jadi kan gayanya, ya kan, gaya karakternya itu seperti kayak apa. apa. Karena kayak sekarang nih anak-anak sekarang nih bahasanya emang yang udah gaul gitu, bahasanya yang memang udah keren dan kekinian. Akhirnya kita lihat ibu-ibu pebisnis pun sekarang bahasanya udah nggak kalah keren ya? sama anak-anak. Jadi ya itu pertanda mereka udah belajar juga, mereka juga udah aware sama perkembangan lingkungan, perkembangan bahasa yang ada. Dan selanjutnya coba terus. Gitu. Singkat, jelas, padat kan? Singkat, jelas dan padat. Oke. Apa ya? Mungkin ada ini nih, tips-tips lagi. Tips-tips yang paling penting. Mungkin tipsnya berkaitan dengan jangan pernah melakukan kesalahan atau beberapa kita bisa menghindari beberapa kesalahan dalam berkomunikasi kepada klien seperti itu. Sebenarnya kalau bilang jangan melakukan kesalahan itu jadi doktrin yang sangat serem ya. Karena akhirnya kalau udah dibilang jangan melakukan kesalahan itu rasanya kayak jadi takut mau bergerak gitu. Aduh, daripada salah aku diam aja deh. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau kita salah gitu ya. Ya balik Mungkin dari lagi, kesalahan itu bisa belajar. betul. Kita manusia yang terbatas. Kita manusia terbatas, manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi ketika kita berkomunikasi ternyata mengalami kesalahan atau mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan seperti itu ya dari ilmu komunikasi itu, ya nggak apa-apa. Itu tuh jangan bikin itu sebagai tembok besar untuk kita nggak maju lagi. Jadi ketika udah salah, ya udah belajar. Apa nih yang salah yang harus diperbaiki. Tapi tips-tips untuk tidak melakukan kesalahan, jangan sampai melakukan kesalahan, menghindari kesalahan. Ya satu, perbekali diri yang banyak gitu. Banyak-banyak nih kita cari bekal gitu, bekal atau cari ilmu komunikasi ini banyak banget kita bisa cari gitu kan. Kita bisa cari Google, kita bisa search, kita bisa nonton YouTube, kita bisa lihat Reels, kita bisa lihat di TikTok dan lain sebagainya. Bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana tips and trick untuk menjalin kerjasama misalnya dengan pebisnis lain. Ya itu kan udah banyak banget bisa kita cari teorinya gitu. Teorinya mungkin
kalau saya sampaikan di sini juga kayak di Google juga banyak ada gitu. Cuman ya satu hal, ya mau belajar, terus bekali diri, jangan takut ya kalau salah, jangan berhenti. Jangan takut kalau salah, jangan berhenti. Tapi yang memang agak susah itu kalau ini ya, karakter orangnya memang pendiam, kayak begitu emang susah. Terus dianya sih emang punya niat jadi pegiat UMKM. Tapi kadang-kadang sih kebanyakan sih itu ya memang agak susah ya. Itu tergantung karakter ya. Karakter untuk bisa berkomunikasi dengan, apalagi kita memiliki bisnis UMKM seperti itu ya. Iya. Dulu pengalaman juga gitu. Jadi teman SMA, jadi waktu ada SMA gitu ya, saya SMA, punya temen dia tuh pinter banget, tapi ngomongnya juga pinter. Gak berani ngomong. Iya. Oh gitu. Ada tipe-tipe orang yang memang pinter, tahu sesuatu, betul. Dia tuh pinternya udah orek-orek nih, dia udah tahu jawabannya, dia diem, karena dia nggak berani ngomong. Aku tanya, apa jawabannya? Begini, kok sampein? Ada yang angkat tangan. Yang dapat nilai siapa? Ade. Saya yang dapat nilai, bukan yang pinter, bukan yang dapat. Dah, ini jangan dicontoh ya. Ya maksudnya Ade tahu juga jawabannya, gitu kan, diperlengkapi lagi gitu ya supaya lebih tahu. Nah itu kan jadi hal yang tidak baik gitu. Itu contohnya. Jadi dia tuh pinter tapi cuma tahu untuk dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengkomunikasikan apa yang ia tahu gitu. Jadi mau nggak mau ya memang harus belajar komunikasi. Harus ya, Iya. apa yang ada di dalam pikiran kita harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin ya gimana, malah orang lain ntar yang keduluan ya kan. Makanya kalau bilang mau bangun bisnis tapi kita nggak mau belajar komunikasi, mau bangun bisnis tapi kita nggak mau berkomunikasi, nggak usah bangun bisnis. Iya, nggak usah bangun bisnis. Nggak usah bangun bisnis, gimana dong kita mau mengkomunikasikan apa yang ada di kepala kita ke staff kita, ke karyawan kita, ke orang yang akan kita ajak kerja. Pada saat meeting, pada saat evaluasi ya kan. Betul. Lantas udah ada produknya, kita nggak bisa mengkomunikasikan produknya untuk dipromosikan. Tapi sekarang kebanyakan mereka para perusahaan-perusahaan besar itu mereka pakai konsultan loh ya. Konsultan itu menyediakan beberapa SDM kali ya. SDM ini bidangnya ini ya pasti berhubungan dengan komunikasi ya. Oke. Jadi tapi kebanyakan itu sih investor ya. Investor. Jadi pengelolanya beda. Jadi dia menyediakan SDM untuk menerangkan pola-pola kerja, pola-pola promosi pemasarannya seperti itu. Langsung menyerahkan gitu. Langsung menyerahkan begitu. Oke. Tapi kan butuh komunikasi juga dari si owner untuk menyampaikan ke mereka yang akan mengelola bisnisnya. Iya, dengan presentasi ya. Betul. Kan tetap ada hal ada yang harus komunikasi, disampaikan, ya. tetap harus ada komunikasi. Gitu. Jadi, wah, kita tidak bisa Terus berkelit untuk dari kedepannya Mbak Ade komunikasi. punya niat ingin jadi ini nggak, mendirikan salah satu konsultan? Wah. Perusahaan konsultan. Iya, itu mimpi besar. Mimpi Mimpi besar gitu ya? besar mungkin 10 tahun atau 10 15 tahun tahun di depan gitu. Ya sekarang ini apa sih yang sedang dilakukan di bisnis saya sendiri gitu ya. Oke, sekarang ini memang saya tuh lagi ngerangkap semuanya sendiri. Ya ngerangkap sendiri dan memang dibantu sama ada beberapa teman dan saya juga ada beberapa rekanan kerjasama. Jadi karena bisnis saya ada di bidang makeup misalnya, MUA gitu. Jadi pas ada model, ya saya butuh fotografer. Nah, saya juga punya rekanan udah untuk beberapa hal tuh ada rekanannya gitu, udah ada rekanan kerjasamanya. Jadi sekarang untuk MC-nya sendiri, jadi mulai nih lagi, kemarin itu sempat berhenti karena ya memang mau fokus dulu sama baby gitu ya, mau fokus dulu sama anak, dan sekarang ini anak udah bisa diajak kerja gitu. Oh gitu. Bukan diajak kerja, bukan mempekerjakan ya, maksudnya si anak udah yang memang udah sudah ngerti lah ya. Iya, ya sudah oke, udah bisa nih mamanya sambil gitu. Jadi sekarang ternyata ini mama gue lagi sibuk, ya udah gue ngerti aja deh gitu. jadi sekarang ini sambil juga ngelatih MC untuk adik-adik di SMA gitu. Jadi adik-adik SMA yang sekarang tuh mau belajar jadi MC karena kalau MC di Singaraja nih khususnya ya, Kak Niko ya. Jadi ini kan kayak ada musim-musimnya. Kayak musim-musim ada nih dulu yang sering banget tampil di Singaraja. Itu tuh kayak udah married, udah punya anak, udah nggak ada. Udah nggak sering tampil lagi di event-event Singaraja. Betul, udah nggak produktif lagi. Terus ada lagi musimnya ini kayak gitu. Nah, sekarang ini yang lagi memang anak-anak SMA ini kan lagi mempersiapkan diri untuk musimnya mereka. Musimnya mereka.
Jadi berarti sekarang anak-anak SMA sekarang lagi ini ya. iya, lagi... jadi aku buka freelance untuk buka kelas MC gitu. Jadi seminggu itu ketemu 2 kali. Seminggu ketemu 2 kali. Jadi ya ada beberapa lah anak-anak yang lagi belajar juga, terus sama anak-anak mahasiswa juga. Iya, mahasiswa juga. Jadi ya siapapun yang mau belajar public speaking, yang mau belajar MC, moderator, boleh langsung hubungi saya. Kayaknya saya perlu belajar. Enggak lah, kan Niko udah pro RRI. Oke, terus apa nih? Sekarang kita udah ada di jam 11, kayaknya waktu kita 10 menit lagi. Oke. Mungkin ada kata-kata terakhir kali ya. Kata motivasi terakhir. Kalimat motivasi terakhir untuk pendengar setia yang yang kayaknya pengen gitu belajar ilmu komunikasi dengan Mbak Ade. Iya, jadi buat semua teman-teman yang mungkin sekarang sedang mendengarkan Pro 1 ya Kak ya? Iya, Pro 1 Singaraja. Sepenting apa sih keterampilan komunikasi itu? Penting banget. Itu bisa teman-teman pelajari dari sedini mungkin. Jadi sedini mungkin teman-teman pelajari keterampilan komunikasi, perkembangan komunikasi, karena jangankan sampai mau buka bisnis gitu ya, untuk kita di mahasiswa aja, di siswa aja, di kehidupan sehari-hari aja, komunikasi itu sepenting itu. Sepenting itu untuk kita bisa menjalin relasi dengan orang. Bahkan cara kita berkomunikasi itu menunjukkan kepribadian kita, menunjukkan ke bagaimana diri kita, menunjukkan pembawaan diri kita. Dan ya, ilmu komunikasi itu jendela dunia. Oke, jadi kalau buku jendela dunia, ilmu komunikasi menyusul buku gitu ya. Karena bagaimanapun kita ketemu orang pasti butuh komunikasi. Iya, jadi komunikasi itu sepenting itu, guys. Memang sangat penting. Komunikasi ya. Kalau tanpa komunikasi bisa salah persepsi ya kan. Yes. Apalagi dalam ruang lingkup kantor, iya, ruang lingkup pekerjaan. Betul, ya kan. Kalau pengen belajar sih sebenarnya dari sono aja juga bisa. Gitu kan. Betul. Dari banyak media. Sekarang itu udah banyak banget informasi-informasi yang bisa kita akses secara gratis untuk kita bisa belajar. Benar sekali. Waduh, luar biasa ya Mbak Ade ya. Thank Baik, you. sekali lagi terima kasih ya buat Mbak Ade atas kesediaannya hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Thank you. Dan semoga apa yang disampaikan Mbak Ade tadi bisa menjadi sebuah inspirasi untuk Anda ingin lebih banyak lagi belajar atau menambah wawasan di dunia komunikasi ya. Dunia komunikasi. Jadi mari kita semua belajar untuk meningkatkan keterampilan komunikasi agar kita itu bisa bisa menjalani kehidupan dengan baik. Iya, betul. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mbak Ade. Thank you. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, karena saat lagi kita akan sama-sama bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. So, stay tuned.